Salam, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan, hingga kami boleh tiba di rumah-Mu Tuhan. Kami memuji, mau menyembah Engkau Tuhan di hari Jumat yang agung ini Tuhan. Kami mau beribadah, memperingati Tuhan kematian-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan boleh dipulihkan hidupnya. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami boleh makan dan minum darah-Mu Tuhan, biar kami boleh setia Tuhan, semakin setia dalam Tuhan dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu urapan Roh Kudus menyertai ibadah kami. Kami perlu Roh Kudus mengurapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, supaya badan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami semua boleh menerima berkat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan. Amin. Shalom saudara, kita menyembah Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Yesus, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Ya
Tuhan. Dan kami mengundang malaikat kerajaan surga untuk turun di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Tuhan, sehingga di tempat ini ditemukan puji-pujian yang menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus telah mati. Dia lahir, mati, dan bangkit untuk hidup. Sungguh baik, silakan kita angkat pujian. Tiada perukur besar kasih setiamu Tuhan.
selama-lamanya. Saudara, setiap hari kita pasti akan merasakan dan terus merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, aku ini apa sih? Aku ini siapa sih? Aku ini bisa apa sih? Tapi Tuhan berkata, hai anakku, hidupmu berharga di mataku. Kita katakan, engkau baik, sungguh baik. kayaknya kurang mengangkat tangan semua. Yuk kita angkat tangan semua. Kita akan jempol kita kepada Tuhan. Yuk semuanya yuk. Tanpa rambang. Kita katakan engkau
besar pengorbanan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu Tuhan untuk dapat menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami dengan mantap dan dengan yakin kami percaya hidup kami telah diselamatkan oleh-Mu. Kami akan masuk di kerajaan surga. Oleh Yesus.
kebenaran-Mu Tuhan, ibadah kami dan siang hari ini kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, juga Engkau urapi semua yang hadir. Biar kami memiliki hati yang lembut, sehingga firman-Mu Tuhan dapat diterima Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh damai sejahtera, sehingga dapat kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini hari Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Tapi kita tidak perlu berduka saudara, karena kita tahu Tuhan sudah bangkit ya pada hari ketiga dan sudah juga naik ke surga, dan Tuhan tetap bekerja buat kita untuk kebaikan kita semua. Kita langsung saja masuk dalam firman Tuhan, Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49, banyak ayatnya saudara. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi ada 3 salib ya saudara. Terus ayat yang katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35 katakan, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka memunculkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Kemudian seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kita akan membahas dulu ayat 33 sampai 43 saudara, di mana Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Di situ juga ada 2 penjahat di sebelah kiri dan kanannya, dan banyak orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Di ayat 34 katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kita melihat di sini apa yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang yang mengolok-olok dia, ya, mengejek-ngejek dia, yang membuang pundi untuk membagi-bagi pakaiannya. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Ini yang Tuhan buat orang yang mengolok, saudara, buat orang yang mengolok, buat orang yang mengejek, buat orang yang membenci dia. Tuhan melepaskan pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan, walaupun orang itu, kalau kita manusia, mungkin kita melihat, wah, ini orang menyebalkan sekali ya, aku salah apa? Kok dia malah mengejek saya, mengolok saya? Tetapi Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat
baik. Walaupun Tuhan Yesus menderita, waktu disalibkan, dicambuk, bahkan berdarah, dan Tuhan Yesus tidak ada tertanam di hatinya untuk membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti dia. Kalau kita sebagai manusia, kita terbatas kasihnya. Kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Mungkin ya kita bisa berbalik marah. Tapi ini yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Buat orang-orang, ini orang-orang yang mengolok aja, yang membenci dia aja, Tuhan memberikan pengampunan. Apalagi terlebih orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan buat semua orang. Tuhan memberikan damai sejahtera buat orang-orang yang walaupun mulutnya, coba saudara, kalau saudara ribut ya sama orang, pasti hati saudara gak enak. Tapi kalau orang itu sudah bilang, ya saya maafkan, kan baru rasanya lega ya. Itu saudara. Jadi kasih Tuhan itu beda dengan kasih manusia. Kalau manusia mungkin kasihnya terbatas. Mungkin kasihnya sampai dengan hari ini dia melihat, oh saudara baik, saya juga ikut baik. Atau orang itu baik, saudara juga ikut baik. Itu kasih manusia. Sekedar take and give, ya saling memberi. Kalau ada saling berbuat baik, ya dia juga akan berbuat baik. Ya, tapi ada sih orang-orang tertentu, ya walaupun dijahatin kayak apapun dia tetap baik. Itu luar biasa saudara, jarang ketemu orang kayak gitu ya saudara ya. Nah Tuhan kita memberikan pengampunan buat orang-orang yang berdiri mengolok-olok dia. Bahkan pemimpin-pemimpin juga mengejek dia. Bayangkan orang yang levelnya dari bawah sampai yang atas itu semuanya mengejek dia, mengolok dia. Kalau misalnya itu orang yang cuma levelnya orang bawah saja, mungkin dia orang biasa, ya. Tetapi dikatakan pemimpin. Pemimpin itu berarti orang yang memimpin, orang pandai, orang yang punya attitude, orang yang tahu akan sopan santun, orang yang bisa bersikap bergaya elegan, tetapi dia pun ikut mengolok-ngolok Yesus. Ya, kalau dari zaman, kalau kita lihat dari sekarang nih sampai dulu, ya kebiasaan mengolok-ngolok itu udah ada, ya saudara. Dari 2000 tahun yang lalu mengejek-ngejek itu sudah ada. Jadi nggak usah heran saudara. Kita hidup ini kalau kita kepleset aja, ya orang tuh ketawain kita, ya orang kalau kita jatuh, orang tuh bersuka cita. Tetapi kalau kita lagi bermegah, banyak juga orang yang dengki sama kita, banyak juga orang yang iri sama kita. Itu manusia, tapi juga banyak yang baik sama kita. Ya, jangan dilihat yang jeleknya aja gitu, jangan negatif thinking nanti jadinya sama orang. Banyak juga orang-orang yang baik di sekitar kita. Nah ini saudara. Terus dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini kita melihat ada pengampunan, juga ada karya keselamatan. Waktu Tuhan Yesus diolok, diejek sama orang yang di sebelahnya, salah satu penjahatnya, dikatakan, jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu. Tetapi seorang yang menegur, dia, jadi penjahatnya sama penjahat tegur ya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Tapi Tuhan Yesus itu, dia dikatakan tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan salah satu penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan saudara, inilah karya keselamatan yang Tuhan buat. Waktu Tuhan mengampuni, Tuhan juga menawarkan keselamatan. Dikatakan, kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah ini saudara, ini bedanya ya orang-orang yang mengolok sama si penjahat ini yang minta
diingat, saudara. Sebenarnya penjahat ini pun tadinya juga ikut mencela Tuhan Yesus. Saudara kalau baca di Matius, ya, Markus ataupun Yohanes, dikatakan sebenarnya dua penjahat itu pun ikut mencela Tuhan Yesus. Tetapi di Lukas dikatakan si penjahat ini akhirnya minta sama Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Jadi bukan ada perbedaan ya di kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas gitu, bukan ada perbedaan. Tetapi pada akhirnya si penjahat ini sadar. Waktu dia sadar, dia minta Tuhan, ingatlah Tuhan akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah ini saudara, ada pengampunan, semua diampunin. Tapi cuma ada satu orang yang menerima keselamatan, yaitu penjahat yang salah satunya yang minta sama Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Jadi saudara bisa lihat di sini, sampai detik matinya si orang ini, si penjahat ini, dia masih berseru sama Tuhan. Jadi itu saudara, walaupun kita sudah mendapatkan pengampunan, kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ingat, sampai detik akhir hidup kita, kita harus ingat sama Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Saudara, ini suatu kehormatan yang besar buat penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Tuhan bilang, engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Jadi waktu roh si penjahat ini mati, Tuhan loh yang bawa dia ke Firdaus. Beda dengan kita perumpamaan Lazarus ya, dan orang kaya. Lazarus waktu mati, malaikat-malaikat Tuhan yang membawa dia ke surga. Tapi si penjahat ini dapat kesempatan, dapat kehormatan yang luar biasa. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Bayangin saudara. Jadi Tuhan tidak melihat siapa dia. Tuhan tidak melihat dulu backgroundnya bagaimana. Tuhan tidak melihat masa lalu orang itu bagaimana. Tuhan gak lihat. Kalau kita nih ya, kita suka melihat masa lalu orang. Kita suka menilai kehidupan orang. Apakah orang ini worth it, apa enggak sih gua hormatin? Apakah orang ini layak? Ya, saya tegur, saya sapa, saya berbuat baik kepadanya, apakah itu layak? Oh, kadang-kadang kita berkata gak pantas kita baik sama dia. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun dia sudah dicela sama si penjahat itu, tapi waktu penjahat itu sadar dan dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan kasihnya begitu luar biasa. Langsung hati Tuhan berbalik 360 derajat. Dia langsung sayang sama si penjahat itu. Tuhan gak bilang, barusan mau ngapa? Tuhan gak seperti itu. Apa kalau manusia, ya kan? Barusan lu ngatain saya, barusan kamu menyela saya, menghina saya, ya. Mungkin kita seperti itu, kasihnya mungkin terbatas, ya. Nah Tuhan tidak seperti itu, ya. Tuhan tidak punya sakit hati dalam hatinya. Kalau kita, yang mungkin kita begitu ada orang mencela kita, menghina kita, wah, langsung sakit nih hatinya. Ya. Apalagi dihina, dikatain, wah langsung marah, emosi, tekanan darah langsung naik. Nah itu saudara, itu pribadinya Tuhan Yesus. Dia bisa mengasihi, dia bisa mencintai umatnya, mencintai, mengasihi orang tanpa ada sakit hati di hatinya. Maka saudara bisa menyayangi orang tanpa ada rasa sakit hati. Gak bisa ya. Orang kalau berpacaran aja jelas-jelasan, ya cemburu-cemburuan, timbul panas dan sakit hati. Ya.
ditinggalkan juga sakit hati. Terus waktu berpacaran, waktu mau menikah, ya, dilihat dulu, dinilai dulu. Yang lalu-lalu bagaimana? Beda sama Tuhan kita. Itu kasih yang luar biasa. Tuhan mengasihi manusia, ya, lebih dari apapun. Walaupun sedetik yang lalu dia masih jahat, tetapi sedetik kemudian dia jadi baik. Langsung hati Tuhan juga ikut baik. Hati Tuhan langsung mengasihi orang itu. Apakah saudara bisa seperti itu? Kalau saudara menyimpan kemarahan, kebencian, yang saudara simpan, ya, di lemari es saudara nih, di lemari es hati saudara nih yang sudah membeku, yang sudah jadi beku, ya saudara. Butuh waktu berapa lama untuk cair, saudara, saya tanya? Cukupkah seminggu? Cukupkah 2 minggu? Cukupkah sebulan? Ya, cukupkah 3 bulan? Apakah setahun? Itu kebencian yang membeku di hati saudara itu tidak pernah akan hancur, ya, tidak pernah akan lumer. Walaupun orang itu sebenarnya sudah datang kepada saudara minta maaf. Hari ini saudara, kita memperingati kematian Tuhan. Ada kuasa dalam kematiannya. Tuhan memberikan pengampunan, juga Tuhan memberikan keselamatan. Kalau saudara sudah terima Tuhan sebagai juru selamat saudara, ya, saudara sudah dibaptis, puji nama Tuhan. Tapi jangan lupakan Tuhan sampai akhir hidup saudara, sampai saudara menutup mata, saudara harus serukan kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang kembali ke dunia sebagai Raja. Pada saat itu juga saudara dan saya, kita bersama-sama dengan Tuhan seperti Daus. Itu saudara, itu yang Tuhan kasih. Fasilitas utama yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Beda saudara sama orang-orang yang mengejek, yang mengolok-ngolok itu saudara. Mereka memang dikasih pengampunan saudara. Semua dikasih pengampunan. Tapi apakah diberi keselamatan? Enggak, yang dikasih keselamatan orang penjahat yang di sebelah daripada Tuhan. Tetapi kalau yang mengejek-ngejek itu bertobat, ya, terus mereka berbalik dari dosanya, mereka sadar akan dosanya, tetap Tuhan akan berikan keselamatan. Itu yang Tuhan kasih. Terus ayat berikutnya, ya, Yesus mati. Ayat 44 katakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Waktu tabir bait suci terbelah 2, Tuhan membuka pintu pertobatan buat semua orang. Pintu untuk masuk kepada hadirat Tuhan tanpa ada batasan, tanpa ada halangan, tanpa ada siapapun yang bisa membatasi saudara. Waktu zaman itu hanya imam yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Tetapi saat tabir bait suci terbelah 2, Tuhan memberikan semua orang kesempatan untuk masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tuhan bebaskan. Jadi nggak ada perbedaan antara jemaat dengan imam. Oh, ini orang kudus, oh, ini gembala spesial. Gak ada saudara. Di mata Tuhan semua sama. Tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang dikhususkan saudara. Kalau saya sebagai gembala di sini, itu karena dipilih oleh Tuhan dan diangkat juga ditabiskan oleh manusia, sama sinode saya. Tapi di mata Tuhan, saya tetap hambanya Tuhan, orang yang melayani. Jadi saudara juga kedudukannya sama. Tidak ada perbedaan antara saudara dengan saya. Saudara mau masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, tidak ada halangan. Tidak ada yang menghalangi saudara untuk masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Itu yang Tuhan kasih buat semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan sudah membukakan pintu
untuk kita semua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Akhirnya menyesali atas perbuatan mereka. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah karya Yesus yang Yesus sudah lakukan buat kita semua. Tinggal kita ini berada di posisi yang mana. Apakah kita berada di posisi yang sebagai pengolok-ngolok? Apakah kita seperti penjahat yang akhirnya berkata, "Tuhan, ingatlah akan aku"? Apakah kita seperti kepala pasukan yang akhirnya baru sadar setelah berbuat dosa, setelah melihat Tuhan mati, baru dia berkata bahwa ini adalah orang benar? Ataukah kita sebagai orang yang akhirnya menjadi orang setengah gila yang akhirnya memukul-mukul diri kita sendiri? Saudara, jangan sampai seperti itu. Saudara, kerjakan terus keselamatan Tuhan. Tuhan sudah kasih gratis buat kita semua. Saat ini, kalau kita mau beribadah juga nggak ada halangan. Cari Tuhan, saudara. Selama Tuhan masih berkenan, selama Tuhan membuka pintu buat kita semua, keselamatan yang Tuhan kasih, tidak ada batasan, tidak ada perbedaan, tidak melihat masa lalu saudara, tidak melihat saudara itu jabatannya apa. Tuhan mengasihi semua orang, siapapun itu. Kalau manusia beda saudara ya, kalau dia menilai ya banyak yang dinilai, tapi Tuhan enggak. Itu saudara. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Ingat sekali saudara, kita adalah orang-orang yang merdeka. Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Tuhan sudah memerdekakan kita dari kutuk, dari segala ikatan. Kita sudah jadi orang-orang yang merdeka. Tetapi sekali lagi saudara, apa yang saudara mau buat dalam keadaan yang merdeka itu saudara? Apakah kita terus akan mau melakukan dosa? Enggak saudara. Kita harus jadi orang-orang yang bebas. Maksudnya bebas bukan bebas melakukan apa aja yang saudara mau ya. Tetapi orang yang bebas untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ruang kudusnya. Itu saudara. Buatlah diri saudara sampai dengan hari ini adalah orang-orang yang merdeka. Karena orang yang merdeka itu ya beda sama orang hamba. Di zaman dulu hamba itu ya terikat dengan perbudakan. Kalau sudah dibudakin ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang merdeka dia bebas untuk melakukan apa aja. Saudara, kita baca di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah ini saudara, jadi semua orang tahu bahwa Yesus itu ya bisa melakukan mujizat ya saudara. Terus Dia yang serahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia
dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara, inilah kasih Tuhan buat Daud. Walaupun Daud itu orang berdosa, saudara, Tuhan tidak menyerahkan dia ke dunia orang mati. Waktu Daud berbuat dosa, saudara, waktu dia berzina, bahkan membunuh suaminya Batseba, saudara, Daud bisa berpaling kembali kepada Tuhan. Daud tidak keras kepala, saudara. Bayangkan dia raja. Saya pernah dengar ada orang Kristen berkata gini, enaknya jadi Daud, bisa melakukan dosa zina, tetapi diampuni dosanya. Apakah ada sesuatu yang spesial buat Daud? Saudara, dosa tetap dosa, saudara. Waktu Daud berdosa, dia ditegur sama Nabi Nathan. Dan Daud dikatakan, saudara kalau baca sejarahnya Daud, ya, dia akan mengalami sesuatu yang tidak enak buat keluarganya. Akhirnya apa, saudara, yang terjadi? 3 anak Daud itu mati. Dari anak yang kecil yang baru lahir, dari Batseba, ya saudara. Terus Amnon yang memperkosa Tamar. Akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom. Itu anak-anaknya Daud, saudara. Ya, Tamar sama Absalom itu kakak beradik. Tamar itu cantik, saudara. Amnon itu sangat mencintai, ya, si Tamar. Saking cintanya itu sampai sakit, jiwanya sampai sakit. Tapi waktu dia memperkosa Tamar, cintanya itu berubah menjadi benci. Dan akhirnya kebencian itu pun menular kepada Absalom. Waktu Absalom tahu adiknya diperkosa oleh Amnon, Absalom balas dendam, dibunuh si Amnon. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Absalom pun akhirnya benci lagi kepada Daud, papanya. Itu kalau dosa perselingkuhan, saudara, anak tuh bisa benci sama bapaknya, bisa mau bunuh bapaknya. Saking bencinya si Absalom, dia pengen bunuh Daud. Ya, dia bersekongkol dengan orang-orang Israel untuk benci, untuk melawan Daud. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu dikejar oleh tentara Daud, ya, Absalom itu kan orangnya ganteng, saudara, ya, tampan dia, terus rambutnya panjang, ya, saudara. Rambutnya itu terikat oleh batang pohon, dan terus dia mati, saudara. Di situ lihat, saudara, apa enaknya jadi Daud, saudara, ya. Waktu dia melihat 3 putranya mati, saudara, ya. Aduh, hatinya, bayangkan, saudara, waktu anak saya yang pertama meninggal aja, hati saya hancurnya minta ampun, saudara. Sedih, saudara. Seperti ini 3, saudara, ya, putranya. Terus, sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, ayat 26, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Jadi di sini Daud pun mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada dunia orang mati. Bahkan 28 ayat 28 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan kubur,
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji padanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Biar judul katakan, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, makanya waktu saudara bertobat dan memberi diri saudara dibaptis, saudara sudah mengambil bagian dalam kematiannya Kristus. Artinya apa? Saudara tidak masuk ke dalam dunia orang mati. Saudara sudah dibawa oleh Tuhan, ya, untuk masuk dalam Firdaus. Saudara akan menerima pengampunan dosa. Ya, waktu saudara dibaptis itu, saudara itu adalah tanda dan materai buat saudara. Artinya apa? Kalau tanda itu kalau udah ditandain, dulu waktu bangsa Israel di pintu ya atasnya itu diberi tanda dan anak-anak sulung itu selamat. Nah, itu tanda buat kita semua. Waktu kita dibaptis, itu tanda, kita sudah mendapatkan tanda bahwa kita akan diselamatkan. Dan dimeteraikan. Dimeteraikan apa? Disahkan. Kita disahkan oleh Tuhan bahwa kita diselamatkan. Ya saudara, kalau bisa saudara membuat surat perjanjian ya, saudara pasti disuruh tangan-tangan di atas materai. Artinya itu sah. Begitu juga saudara, waktu saudara menerima baptisan, saudara diberi tanda oleh Tuhan dan diberi materai oleh Tuhan bahwa saudara diselamatkan. Itu saudara. Artinya dibaptis. Makanya penting buat orang-orang yang percaya sama Tuhan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis, ya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terus ayat terakhir, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Saudara, jadi di hari ini Jumat Agung, di mana Yesus mati kurang lebih pukul 12, ya. Terus saudara, kita bukan cuma sekedar ya memperingati terus berlalu begitu saja, tapi enggak saudara, kita harus melakukan satu perubahan ya dalam hidup kita. Mungkin sudah ada yang lama kita nggak kerjakan, sudah ada lama yang kita lupakan. Mulai hari ini saudara, ya, ikuti lagi apa yang Tuhan ajarkan. Kalau dulu ya saudara, sampai dengan hari ini ya saudara, dalam hati saudara ini masih ada kebencian ya yang saudara simpen di ruang, kalau di kulkas itu ada tempat freezer yang membeku. Kalau sudah membeku ya saudara, itu susah untuk cair ya saudara. Nah saudara, mulai hari ini, detik ini, keluarkan biar dia mencair ya saudara, biar dia lumer, biar dia hilang semua ya kebekuan kebencian ya saudara. Jangan dibawa terus.
sampai mati di bawah. Jangan sampai ngomong gua benci dia sampai mati, jangan saudara. Ya, nggak ada gunanya. Kita lihat Tuhan begitu baik, mengasihi, kita juga harus mengasihi. Dan kita terus kerjakan keselamatan kita. Kita setia sampai Tuhan, sampai detik terakhir dalam hidup kita. Kita mau berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Saudara mau? Saudara mau berkata, ya sampai dengan akhir hidup kita, Tuhan ingatlah akan aku. Artinya apa saudara? Tuhan tetap ingat terus sama Tuhan. Setiap hari, setiap detik saudara ingat terus sama Tuhan. Karena siapa yang tahu akan kematian? Yang gak ada seorang pun yang tahu akan kematian, saudara. Tidak ada yang tahu. Kalau saya bangun pagi, saya berterima kasih sama Tuhan. Hari ini Tuhan, yes, aku masih hidup. Yes, aku masih bisa, ya, lari sana lari sini, bekerja, membawa mobil, ya. Terus pulang juga happy, ya saudara. Itu satu sukacita. Kita nggak tahu saudara, ada loh orang lagi khotbah, pendeta lagi khotbah aja tiba-tiba gabut, ya, atau dia mati panggil Tuhan. Sampai dengan hari ini saudara ya, tetap ingat sama Tuhan, tetap terkoneksi sama kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau. Dan sekali lagi ingat saudara, waktu Tuhan Yesus mati ya di kayu salib, dan waktu Tuhan Yesus bangkit, itu saudara sudah ambil bagian dalam kematian, sudah ambil bagian dalam kebangkitannya. Artinya apa saudara? Kita tidak masuk dalam dunia orang mati, ya, dan kita akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Yuk kita bangkit diri, kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Kita angkat satu pujian, sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok.
apapun yang telah kau simpan. Tapi jika kau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah anakku, haleluya. Saudara berdoa pada hari yang sangat indah ini. Bukan cuma saudara mendapatkan pengampunan, tapi Tuhan juga memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Itulah adalah sesuatu yang sangat spesial, yang sangat berharga buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Di
Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membawa kami ke dalam dunia orang mati, tapi Engkau telah angkat kami Tuhan jadi orang anak-anak Tuhan, anak orang-orang merdeka, bukan lagi hidup dalam dosa, tetapi kami boleh menerima suatu karya keselamatan yang begitu indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati buat kami Tuhan. Kau tidak ingat akan lagi Tuhan apa yang kami perbuat di masa-masa lalu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kau sungguh berharga di mana Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. minum darah-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan terus Tuhan setia Tuhan untuk masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Kami mau ikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami boleh mengatakan terus kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara boleh ambil. Mari
Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Minumlah dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik kami, Kau sungguh baik Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kasih karunia oleh-Mu Tuhan, untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk berkat yang luar biasa Tuhan. Pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh jadi anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi Tuhan orang-orang yang dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Ibu Iben pimpin kita berdoa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, kesehatan, dan sejahtera yang sifat-sifat surga. Kau sudah jauhkan kami dari roh maut, roh kutub, roh belalang, kerahasiaan, untuk kemiskinan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membayar kami dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu tumpah dan tubuh-Mu yang terpecah. Kau telah membayar kami Tuhan. Kau ditusuk, Kau disiksa oleh karena pemberontakan kami, oleh karena dosa-dosa kami, dan jalan keselamatan yang membuat kami ditimpakan juga kepada Engkau. Tapi oleh biru-biru kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ingat kami Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lupakan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Engkau alasan selama kami hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau harta pelanggaran kami. Kami beri Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menjalankan sebuah persembahan dari yang bertugas, boleh naik ke muka. Deklarasi kebenaran Tuhan.
Terima kasih. Sebelum berdiri, kita angkat persembahan kita. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur, kami menyerahkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, dipakai dan digunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan keberkatan, hikmat, kemampuan, kuasa dan berkat kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk menuaikan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bila aku ingat cinta Tuhan. Di mana ada pengumuman hari Minggu adalah hari Paskah. Kami mengundang semua saudara Bapak Ibu untuk bisa kembali hadir di tempat ini jam 10 pagi. Kita akan merayakan hari Paskah, yaitu hari bangkitan. Hari apa Paskah itu? Hari apa saudara? Ya itu. Oke. Jam 10 ya, jam 10 pagi kami mengundang semuanya boleh hadir. Itu adalah hari yang penting. Ada mau tambahan teman-teman? Tidak ada. Akan akhir ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan satu pujian dan memberikan ucapan syukur kita yang merupakan pengakuan dari mulut kita, dari mulut kita. Karena Engkau layak untuk terima pujian. Sebab Engkau layak terima pujian. Yesus
berdoa di akhir ibadah. Doa untuk kita semua. Tuhan, kebaikan Tuhan, mau mati menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, kami pasti tidak akan diselamatkan Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami selamat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, maka ada hari esok buat kami Tuhan. Ada pengharapan, ada masa depan Tuhan. Ada keselamatan, ada surga buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, keselamatan, berkat-berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, mereka semuanya diberkati Tuhan. Mereka akan pulang ke rumah dengan sukacita, dengan hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang hidup dengan yang sudah diampuni oleh Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran mereka Tuhan, sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi lagi Tuhan segala kesalahan kami, segala perbuatan kami, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang maha besar Tuhan, yang mau mati buat kami, yang mau menyelamatkan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kita Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.